Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Aryani dari Prodi S1 Keperawatan Siti Khadijah di sini kelas B. Di sini saya akan membahas tentang pandangan saya terhadap perkembangan bahasa Indonesia dan pemertahanannya bagi generasi muda. Sikap pemertahanan bahasa dan peran generasi milenial terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Metode penulisan menggunakan tinjauan pustaka dengan uji keabsahan menggunakan Triganusali. Sumber data dari beberapa referensi dari hasil analisis bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dipelihara dan digunakan dalam berkomunikasi. Pada generasi milenial yang telah banyak terkontaminasi bahasa asing, sikap dan pemertahanan bahasa perlu diterapkan. Sikap bahasa yang baik adalah sikap yang positif, yaitu sikap menghormati bahasa terhadap peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Pemertahanan bahasa yang baik adalah pemertahanan bahasa yang aktif, artinya mengutamakan bahasa Indonesia, meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan menjaga bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya. Selain itu, sikap pemertahanan bahasa Indonesia juga bisa dilakukan dengan mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu membangun eksistensi bahasa Indonesia dalam dunia internasional melalui pemanfaatan karakter generasi milenial yang visioner dan menguasai teknologi. Sikap berbahasa dan pemertahanan bahasa, peran generasi milenial terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pendahuluan. Contoh yang saya ambil adalah dari kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kutipan di atas merupakan bunyi Sumpah Pemuda ketiga saat peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Bunyi Sumpah Pemuda di atas dapat diartikan bahwa sebagai warga atau pemuda-pemudi Indonesia sudah bersumpah dapat diartikan bahwa sebagai warga atau pemuda-pemudi Indonesia sudah bersumpah akan menjunjung tinggi bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Seluruh dunia mengakui bahwa bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Surahman 1994.211 bahwa bahasa Indonesia merupakan media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia memiliki nilai lebih. Kedudukan bahasa di Indonesia juga sebagai Tidak hanya itu, bahasa Indonesia memiliki nilai lebih. Kedudukan bahasa Indonesia juga sebagai pemersatu bahasa. Dengan adanya bahasa Indonesia, ini merupakan kabar yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia di seluruh Nusantara. Pasalnya, Indonesia terdiri dari suku dan bangsa beragama. Indonesia kaya akan bahasa, adat, budaya lain di daerah lain pulau bahasanya. Maka bahasa Indonesia yang mempersatukan. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa asing atau bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat penghubung pengantar pendidikan. Digunakan dalam buku pembelajaran, undang-undang, teks kenegaraan, dan lain sebagainya. Sekalipun bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah diterapkan
diterapkan sebagai bahasa resmi. Namun dalam praktik dan pemakaiannya bahasa Indonesia selalu berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan yang itu diakibatkan oleh banyak faktor. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa salah satu faktor yang paling mencolok adalah intervensinya bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Intervensi bahasa asing menjadi persoalan yang cukup mengubah tatanan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing juga kini menjamur di semua kalangan, terutama di kalangan generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di antara tahun 1980 sampai 2000. Juga mengungkapkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang cukup familiar terhadap perkembangan informasi. Pembahasan 2. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kemampuan yang murni manusiawi dan tidak instintif. Dengan pertolongan sistem lambang-lambang diciptakan sebagai sengaja, bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi penyatu padukan keluarga masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Menjelaskan bahwa sebagai alat komunikasi yang diakui oleh manusia dari lahir hingga usia 15 tahun, sehingga menghasilkan bahasa ibu yang baik. Di Indonesia, yang menjadi permasalahan yaitu bahasa Indonesia sebagai besar merupakan bahasa kedua, sedangkan bahasa ibu adalah bahasa daerah. Sehingga dibutuhkan komitmen yang khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masalah bahasa Indonesia berkenaan Masalah bahasa Indonesia berkenaan dengan 3 masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiga masalah pokok ini perlu digarap dengan sungguh-sungguh dalam rangka pembinaan dan permasalahan pokok yaitu digarap dan pengembangan bahasa. Sehubung dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa ditunjukkan pada peningkatan mutu bahasa Indonesia dengan baik, sedangkan pengembangan bahasa pada pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional. Oleh karena itu, Badan Bahasa menjawab bahwa permasalahan bahasa Indonesia dengan membuat semboyan utamakan bahasa Indonesia, dilestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Namun upaya mengutamakan bahasa Indonesia seperti butuh kerja keras. Pasalnya generasi milenial sekarang ini sudah menjadikan tren berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing. Generasi milenial adalah generasi yang hidup pada masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi media teknologi digital seperti sekarang ini. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh semua orang, termasuk generasi milenial. Sekalipun generasi milenial memiliki karakter yang pasif dalam bersosialisasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat, namun mereka tetap jadi generasi milenial menggunakan bahasa yang dalam berkomunikasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Penggunaan bahasa Indonesia sudah mulai tergeser oleh bahasa asing lama-kelamaan dan berdampak buruk bagi eksistensi bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Dampak buruknya bisa berupa: pertama, bahasa Indonesia akan semakin ditinggalkan. Hal tersebut akan dipengaruhi oleh nilai-nilai kesopanan generasi milenial ketika berbicara dengan orang yang lebih tua.
Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia, kita diharuskan untuk memelihara bahasa Indonesia memelihara bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.